Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam yang wajib dipercaya. Al-Quran berisi tentang tuntunan, adab, sains dan keilmuan, hingga argumentasi sejarah. Salah satu argumentasi sejarah yang diisyaratkan Al-Quran adalah mengenai Hawariyun, atau biasa dikenal dengan sebutan murid-murid Nabi Isa alaihi salam. Dalam kitab Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran karya Sayyid Muhammad Hussein, kata Hawariyun dalam bahasa Arab berasal dari kata hur, yang berarti sangat putih. Sedangkan dalam Al-Quran, kata Hawariyun adalah sebutan untuk murid-murid Nabi Isa alaihi salam yang berjumlah 12 orang. Meski kata Hawariyun sendiri tak berarti 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 52 hingga 53, berbunyi yang artinya, setelah Isa menyadari akan kekafiran mereka, ia berkata, siapakah yang akan menjadi pembelaku di jalan Allah? Para murid pun berkata, kamilah pembela-pembela Allah, kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang tunduk. Tuhan, kami beriman kepada apa yang Engkau wahyukan dan kami mengikuti Rasul. Maka masukkanlah kami bersama mereka yang memberi kesaksian. Kata Hawariyun yang disebutkan dalam ayat tersebut, menurut Musaddiq Marhaban dalam bukunya berjudul Yudas Pengkhianat atau Penyelamat, menjabarkan para pakar tafsir berbeda pendapat mengenai makna kata tersebut. Sebagian mufasir atau ahli tafsir berpendapat bahwa makna Hawariyun adalah untuk menjelaskan pakaian murid-murid Isa alaihi salam yang serba putih. Sedangkan mufasir lainnya berpendapat bahwa kata Hawariyun di sana adalah sebutan untuk murid-murid Isa alaihi salam berdasarkan kelompok dan status sosialnya. Sebab murid-murid Nabi Isa alaihi salam dikenal berasal dari kelompok atau kelas masyarakat yang berbeda-beda di kalangan masyarakat saat itu. Menurut pandangan pertama dari kalangan mufasir, tidak dilandasi fakta sejarah yang jelas. Sedangkan pandangan kedua menyebutkan bahwa mereka berasal dari kelas atau kelompok masyarakat yang berbeda, seperti nelayan, pengusaha, rohaniawan, dan lainnya. Lebih lanjut dia menjabarkan sebab dan fungsi penyampaian kisah Hawariyun dalam Al-Quran, tampak bahwa penjelasan kisah Hawariyun ini sebenarnya bukan sekedar pembuktian tentang keberadaan mereka sebagai kelompok yang pernah membantu Nabi Isa alaihi salam dalam menjalankan misi kerasulannya. Namun Al-Quran juga menjelaskan mengenai keadaan mereka di saat mengalami masa-masa sulit yang pernah terjadi bersama Nabi Isa alaihi salam. Tujuan utama pemberitaan Al-Quran adalah untuk menceritakan kembali tentang pilihan yang telah diambil Hawariyun ketika dihadapkan pada suatu kondisi yang sulit. Saat itu Hawariyun telah diminta untuk menunjukkan komitmen iman dan kesetiaan di dalam merespon permintaan yang disampaikan Isa alaihi salam. Jawaban Hawariyun sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran di surat Ali Imran pada ayat yang telah disebutkan tadi, hal itu membuktikan bahwa redaksi Al-Quran membantah tuduhan dalam kitab-kitab Injil yang menyatakan bahwa murid-murid Yesus atau Isa alaihi salam telah kabur di saat Yesus membutuhkan bantuan mereka. Dari beberapa catatan tentang Hawariyun, diambil kesimpulan bahwa jumlah Hawariyun sekitar 12 orang. Adapun para Hawariyun tersebut adalah Andaria bin Yunus, adalah murid Nabi Yahya alaihi salam yang selanjutnya mendedikasikan diri untuk membantu dakwah Nabi Isa alaihi salam. Beliau menjadi Hawari pertama Nabi Isa alaihi salam. Syam'un al-Khaifa bin Yunus adalah nelayan Baitus Saida yang berdomisili di negeri Al-Jaliliyah, daerah Libanon sekarang. Ia adalah saudara Andaria bin Yunus. Nabi Isa alaihi salam menjulukinya dengan sebutan Al-Khaifa yang berarti batu. Syam'un memiliki murid bernama Markus, yaitu tokoh yang berkontribusi dalam melakukan perawian seluruh kehidupan Nabi Isa alaihi salam. Perawian ini selanjutnya diakui kaum gereja dan ditetapkan sebagai Injil Markus. Ya'kum bin Zabdiyah adalah nelayan Baitus Saida yang diambil sumpah setia sebagai hawari oleh Nabi Isa alaihi salam bersama saudaranya Yahya bin Zabdiyah di pesisir Danau Janisrah.
Nabi Isa alaihissalam memberi julukan kepada anak-anak Zabdiyah sebagai sebutan Bani Ar-Rogas, yang berarti anak-anak guru atau anak-anak amarah. Yahya bin Zabdiyah adalah nelayan Baitus Saida yang kemudian menjadi hawari paling masyhur karena beberapa karyanya, yaitu 1. Perawian kehidupan Nabi Isa alaihissalam yang selanjutnya diakui kaum gereja dan ditetapkan sebagai Injil Yahya. 2. Penulisan kitab Wahyu. 3. Pencatatan kabar gembira tentang kedatangan Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri: 1. Memiliki pedang bermata 2. 2. Memiliki kendaraan tunggangan berwarna putih. 3. Memiliki umat yang dimuliakan dengan kitab Al-Quran. Dan 4. Berada di negeri keselamatan baru yang memiliki Ka'bah, yaitu Mekah. Palifi Ajalili adalah penduduk biasa yang menetap di negeri Ajalili. Yakub bin Alifi adalah hawari yang berasal dari keluarga pembesar Bani Israel yang cukup dihormati. Ia terkenal dengan komitmennya menyeru Bani Israel agar mereka memakan makanan yang halal dan baik. Mataya Alawi bin Alifi adalah pemungut pajak yang melakukan perawian atas kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Perawiannya diakui kaum gereja dan dikenal sebagai Injil Mataya. Ia bersama Yusuf ibnu Nabas termasuk dalam kelompok para penulis wahyu. Yusuf ibnu Nabas al-Hawari adalah hawari yang tidak kalah pentingnya di kalangan pengikut Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang yang kaya raya lagi dermawan, berasal dari Bani Israel, suku Lawi. Yusuf ibnu Nabas juga merawi kehidupan Nabi Isa alaihissalam yang selanjutnya dikenal dengan Injil Barnabas. Namun oleh kalangan gereja buatan Syaul, selanjutnya tidak diakui oleh karena subjektivitas Syaul terhadapnya. Ibnu Nabas termasuk hawari pencatat wahyu bersama Mata Alawiyah. Ia awalnya berdakwah bersama Syaul ke negeri Siprus, Asia Kecil, Yunani, Romawi, Tarsis, dan negeri-negeri Arab serta Afrika. Dalam perkembangan dakwahnya bersama Syaul, Ibnu Nabas menemukan kejanggalan dari setiap dakwah Syaul yang mulai bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya ia memisahkan diri dari komunitas yang digagas Syaul dan memutuskan kembali bersama pembantunya yang bernama Yahya ke Siprus. Semenjak itu, Syaul dengan surat-suratnya selalu menghujat dan sangat memusuhi Ibnu Nabas. Bahkan ia juga memusuhi beberapa hawari lainnya yang tetap teguh memegang risalah Nabi Isa alaihissalam dengan fitnahan dan kebohongan. Di antaranya adalah Yakub atau Yamisi dan Syam'un al-Khaifah. Tujuan utama pemberitaan Al-Quran adalah untuk menceritakan kembali tentang pilihan yang telah diambil Hawariyun ketika dihadapkan pada suatu kondisi yang sulit. Saat itu Hawariyun telah diminta untuk menunjukkan komitmen iman dan kesetiaan di dalam merespons permintaan yang disampaikan Isa alaihissalam. Jawaban Hawariyun sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran di surat Ali Imran pada ayat yang telah disebutkan tadi, hal itu membuktikan bahwa redaksi Al-Quran membantah tuduhan dalam kitab-kitab Injil yang menyatakan bahwa murid-murid Yesus atau Isa alaihissalam telah kabur di saat Yesus membutuhkan bantuan mereka. Dalam pembahasan ini juga dijabarkan bahwa kata Hawariyun dalam Al-Quran pun sebenarnya tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat materialistik. Akan tetapi untuk menjelaskan kembali tentang kepribadian mereka yang suci dan bersih atas segala tuduhan umat Yahudi kala itu.